Nama missionnya tuh Mission Strix Project apa? Ya itulah. Iya pokoknya si mission gimana nih kita wibu 2 dekade tapi nggak riset. Subscribe. Irasemase. Selamat datang di Ngobstaku. Tempatnya ngobrolin anime, wibu, dan tempatnya ngomongin anime, wibu, dan Japanese pop culture lain. Gue Dita. Gue Brodon. Langsung aja nih. Oke. Kita mau membahas sebuah anime yang akan keluar season baru ya nih Bu. Benar, ini salah satu anime favorit gue di saat pandemi. Di saat pandemi, betul. Yaitu Spy Family. Tidak terasa nih Oktober besok muncul season 3 nih. Bener, gue kayak kayaknya dulu gue pas ngikutin masih season 1 terus lama banget. Terus tiba-tiba movie yang white gitu kan. Movie betul. Iya, betul. Movie yang white. Code White. Salah satu anime favorit yang termasuk bisa ditonton semua umur. Semua bener, bisa bener, menonton bener. gitu. Gue ada sedikit pengalaman nih sebelum kita lebih jauh. Boleh dong. Jadi kan gue pernah cosplay Anya Forger. Jeng-jeng gitu kan. Wow. Tapi yang versi dia sudah dewasa. Dan itu kan lagi ada acara di suatu mall. Mallnya tuh kan banyak anak-anak ya karena itu weekend. Banyak banget anak-anak pengen foto sama gue. Bukan karena cosplay gue bagus, tapi karena mereka notice itu Anya. Jadi mereka tuh notice banget, Anya gitu. Foto kak gitu ya? Iya, terus mama boleh foto nggak? Iya boleh gitu. Terus kayak, lu kebayang nggak sih badut gitu kan? Iya lagi. Maksud gue karena pas gue foto tuh kan ternyata gue lagi gindit bingit kan. Okay. Lalu itu foto depan gue ada anak kicik bingit. Jadi jomplang tuh. Gue juga ini loh. Apa? Waktu nikahannya Gian, saya pakai jasnya Lloyd Forger. Ada di sini juga ting gitu. Nah ini kan menurut gue si desain karakternya ini sangat ikonik ya. Dari Lloyd kan bajunya tuh jas ya, dan jas itu hijau, tuh dasi merah. bener gampang banget kan untuk di replicate untuk teman-teman gitu, dipakai daily juga oke. Bajunya Yoru aja sih yang agak-agak yabai. Bener. Betul. Tapi kalau baju PNS dia enggak. Mamior. Baju PNS gitu. Kan dia civil servant. PNS bener juga. PNS dia tuh kerjanya di balai kota kan sih inget gue. Betul. Nah, gue ngerasa si anime Spy Family ini yang menjadi menarik adalah ada karakter anak-anak yang memang anak-anak gitu. Bukan yang kayak anak-anak pinter banget gitu. Yang awalnya gue pikir dia tuh pinter. Gue pikir dia tuh pinter. Karena lu bisa ngisi TTS gitu. Ternyata dia bukan pinter, dia membaca pikiran Lloyd. betul. Iya, dan yang menarik dari sini bodohnya natural lah si Anya bener. itu ya. Bodoh-bodoh anak kecil sorry, gitu. mereka berempat nih termasuk anjingnya tuh bodohnya natural menurut gue. Jadi kayak yang tahu rahasia mereka bertiga kan hanya anjingnya. Itu si Bon. Bener, nama anjingnya aja Bon gitu kan. Betul. Tapi si anjing ini kan gak bisa ngomong ya. Tidak bisa. Tidak harus bisa. Dibaca dulu sama si Anya. Sama Anya untuk nge-translate. Jadi kayak Cara story dia ringan banget ya. Ringan banget, menyenangkan. Dan ini juga kayak dulu gue kan ngikutin dari mangganya dulu kan. Terus abis itu rilis animenya gitu. Ternyata di animenya lebih lucu lagi. Gue merasa ini lucunya tuh genuine gitu. Dan ditambah soundtracknya juga oke. Oke banget, tidak ada yang gagal di opening dan endingnya menurut Opening pertama tuh memorable banget menurut gue. Coba disenandungkan. Nah yang ini juga Mixed Nuts judulnya. Mixed Nuts ini dari kesukaannya Anya. Gue inget nada ya. Itu dia. Jadi mumpung nih kita mau menyambut si season 3, mungkin kita akan ngebahas fun fact-nya kali ya. Boleh banget. Boleh banget. Fun fact yang pertama. Oke. Ternyata walaupun judulnya Spy X Family, X-nya tidak dibaca sebenarnya. Di versi official jadi cuma Spy Family, that's it. Jadi buat kalian kalau mau bilang ini anime jangan Spy X Family ya, tapi Spy Family. Bener. Kayak Hunter x Hunter. Betul, Iya. X-nya gak dibaca. Kan, kalau di tajwid itu apa Pak? Itgom. Tidak dibaca. Si ngerti. Terus karena ini
ada hubungannya dengan cerita spy. Jadi inspired sama James Bond juga. Oh, James Bond banget. Bener, makanya. Trademarknya juga si Lloyd kan James Bond banget gak? Iya. Jas dan sangat cool dan ganteng Bener. gitu kan. Lalu menurut gue ciri khas lainnya adalah secret message. Secret Message ya, James Bond kan kayak dia baca-baca kode di koran Betul. gitu, ngangkat telepon, terus Iya dia bener, kode kan dia di kios koran kan. dan dia dari punya sini. ini apa pesan yang tiba-tiba hancur sendiri. Nah Gitu. terus si A-nya juga kan ada kodenya sebelum Kodenya dia bener. punya nama gitu kan Waktu dia masih ini ya di lab-lab sesuatu itu. yang sebelum dia ke orphanage. Nah itu sampel 007. Sampel 007. Dan nama anjingnya aja Bond. Udah jelas sangat nih. obvious gitu kan. Sangat inspired by James Bond. Tuh. Bener. Nah seingat gue, karena itu ceritanya tuh agak dark gitu. Jadi di kampung mana gitu, terus abis itu ada cewek yang jago banget gitu. Itu ada hubungannya dia punya kekuatan api gitu lah. Seingat gue. Oke. Terus Gue nungguin keluar judulnya nih. Iya. Ingat gak? Enggak. Enggak ingat. Nanti gitulah. iya. Nah itu kan si A-nya punya kayak antena di sininya kan. Betul, dia Nah runcing dua bener gitu kan. si antenanya itu tuh ada juga di karakter ini. Oh, jadi dia merius di karakter desain dari manga dia sebelum. Bener, jadi yang Oke. lebih dewasa tapi lalu dibentuk jadi anak-anak gitu. Itu keputusan yang bagus. Bener. Memasukkan karakter bocil bodoh itu keputusan yang Iya, karena memang anak kecil tuh harusnya seperti Anya menurut Betul. gue. Yang dia tuh salah paham dengan omongan orang dewasa gitu kan. bagus. Sukanya spontan gitu Bener. kan. Uhuy gitu kan. Menurut ini ya beberapa sumber. Jadi di draft awal itu timnya tuh tidak ada Yoru. Oh, jadi hanya Lloyd, Dan Anya. Anya doang. Tapi waktu development dia merasa kayaknya butuh Karakter butuh satu perempuan. lagi nih buat ngebalance mereka nih. Bener. Jadi kalau si Lloyd pinter banget, ada anak kecil yang kurang Bodoh pintar, gitu. yang bodoh harus ada di tengah-tengah nih. Oh, lugu mungkin ya. Lugu. Bukan Masuklah si bodoh. karakter si Yoru ini. Oke. Gitu. Yang dimana dia jago banget tapi juga polos banget. Pas banget betul. Isinya salah paham mulu buset. Tapi semua orang di situ emang isinya salah paham kan? Isinya salah paham. Dan 90% plot dari Spy Family salah paham. bener. Salah Dan paham, kagak enakan kan. lu tahu nggak sih sebenarnya tuh ada satu, jadi gue pernah lihat meme gitu yang bilang bahwa ada cara biar apa sih Strix X atau apa itunya tuh nama missionnya tuh mission Mission Strix Project apa? Ya itulah. ya pokoknya Udah. si mission gimana nih kita wibu dekade tapi nggak riset. Operation Strix. Oke. Nah, jadi si Spy Family ini kan Lloyd dapat Operation Strix untuk ke yang si bapak itu. Si bapaknya Bener. itu betul. Yang ternyata di akhir-akhir kalau di komik ternyata punya power juga gitu. Sepertinya ya, belum dikonfirmasi Iya. sebenarnya. Terakhir Nah. si siapa? Mamahnya Damian tuh kayak bilang Iya, kayaknya isi pikirannya tuh kan berantakan banget gitu kan. Apa yang mau gue bilang ya tadi? yeah. Sebentar. Oh, oke. Jadi gue tuh lihat meme orang ngepost tentang si Operation Strix ini tuh bisa selesai dengan lebih mudah. Oke. Ini kan missionnya adalah Lloyd harus bikin keluarga nanti nyelundup ke sekolah dan mendekati keluarga Damian itu Damian kan. ini. Tapi sebenarnya ada cara lebih mudah. Gimana tuh? Lloyd jadi guru aja. Langsung bisa datang ke rumah. Betul lagi. Iya kan? Tapi kagak jadi dong, kagak jadi cerita saya. Tamat. Fin director by Satu chapter doang gitu. one shot. Iya betul. Tapi itu bener kan? Maksudnya bener sih, kayak bener karena sih. dia Make kan sense lagi. di intro awal kan dia jadi siapa gitu terus udah kelar. Abis itu dia jadi kayak psikiater gitu kan Iya, di betul. sebagai Lloyd Forger itu. Ya, tinggal jadi guru sudah. Iya. Masuk That's aja good. ke Iya, Akademi betul. Eden. Betul, Dua betul. anaknya tuh pasti nurut tuh sama dia. Nggak usah repot-repot gedein keluarga yang bodoh-bodoh itu. Betul. Tapi itu ya yang menyenangkan dari Spy Family itu terhibur meskipun kalau gue lihat juga ini fun fact lain ya. Ini kan locationnya itu kayak di Jerman gitu kan. Itu sepertinya kan di era-era WW Perang dunia. WW2. Perang dunia 2. Iya. Nah itu tuh jadi terbagi ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang dimana adanya Yoru itu kan dia di yang timur. Bener. Kan Siapa nama dia? adanya
bukan kan dia Yoru, ini Yuri Beliar. Yuri. Nah jadi si Yoru ini kan tadinya di East, lalu dia pindah ke West kan, jadi Estonia sama West itu. Jadi ya gue ngerasa ini momen-momen Jerman, karena Lloyd juga akhirnya diceritain tentang dia jadi army itu seperti apa. Ya, army dulu dia sebelum jadi spy. Nanti sampai di season 3 kan kita sepertinya akan mendapat flashback dia masa kecil. Jadi semakin serius tapi juga tetap ada lucu-lucunya menurut gue. Yes. Nah ngomong-ngomong lucu-lucunya, saya perhatikan tadi baju Bang Don ini lucu juga nih. Wah, baju kamu juga lucu sekali nih. Wah keren. Kalau diperhatikan ini ada bunga mawarnya Yoru. Ting ning ning ning. Jadi kebetulan di episode ini kita mendapat support dari Cressida. Jadi baru-baru ini Cressida itu collab nih, official collab sama Spy Family. Betul, dan bukan cuma ada kaos kayak yang Doni pakai, juga ada kemeja seperti ini. Sebenarnya ada kemeja lain yang menurut gue lebih lucu. Jadi dia tuh di bagian sakunya tuh ada peanuts. Ih lucu banget. Kaca-kacanya anak. Lucu banget. Nah, dia tuh satu collectionnya lucu semua. Sumpah. Itu tuh kemarin kita kayak, aduh yang mana ya Bro Don ya? Aduh mau yang ini. Apakah kita harus beli lagi nih? Gimana nih caranya kita pakai di podcast semuanya nih? Tapi kan tidak mungkin ya, kita tidak boleh serakah gitu. By the way, gue ngerasa si baju ini tuh surprisingly yang kaos itu kan kemarin dibilang bahwa ada yang untuk perempuan. Ini tuh supposed to be buat perempuan, tapi ternyata ini cuttingnya juga bisa dipakai untuk cowok unisex, gitu. Bener. Unisex. Jadi kalau kamu ngerasa ini modelnya cewek gitu, tapi kamu cowok gitu pengen pakai, surprisingly ini cocok juga gitu. Dan gambarnya tuh menarik banget. Terus kalau diperhatiin sablonnya ini rada semi plastisol. Betul. Dan varian lainnya juga lucu-lucu banget. Kalian bisa ngecek aja di websitenya. Nanti kita taruh di sini. Nah, ini kita jeng gitu kan. Bisa dilihat-lihat aja ya yang kalian suka mana. Nah, kenapa gue memilih kemeja ini? Karena gue kan anaknya tuh korporat abis. Edan, baik. Gue karirit banget. Kan educated gitu kan. Karirit. It's not even a word gitu. Nah, akhirnya gue memilih kemeja ini. Karena kemeja ini kayak pada saat gue pakai dia tuh nyaman. Terus juga kalau gue combine misal ini jadi outer, keren juga gitu. Juga, dan tulisan Spy Family-nya kan di sini. Tidak terganggu. Biasanya kan suka ada yang aduh ini di sini tiba-tiba nggak kelihatan gitu. Ini tuh enggak. Jadi gue ngerasa oke, ini akan menjadi daily drive gue. Jadi kalau kalian buat sering ini ya, buat wibu sleeper build ya. Iya. Jadi ada pilihan. Kalau kalian wibu total nih sepertiku, suka kaos yang rame-rame desain anime, atau yang subtle kayak gini juga keren. Dan gue suka kayak mereka menambahkan detail. Ini kan jepitan rambutnya Yoru. Yang kalau dia lagi jadi assassin. Tapi karena kita nih cukup dermawan ya. Dan Cressida tuh lebih dermawan lagi daripada kita. Jadi mereka memberikan cukup banyak nih untuk kami. Yang akan kami berikan untuk teman-teman penonton Ngobstaku. Betul. Jadi kita akan mengadakan giveaway nih buat beberapa item. Seru banget. Mari kita perlihatkan. Jeng. Nah, item pertama kita auction. Ini kayak ini ya, kayak acara masak, tahu ngeluarin itu kan? Iya. Bercanda terus. Oke, nggak apa-apa biar dia capek ngedit. Nah, oke, jadi ini pertama ada cap, ini cap, tupi. Tupi alias snapback. Si snapbacknya ini ada Anya dan Agen Penguin. Tuh. Ini lucu banget. Gua belum pernah nemu merchandise yang ada Agen Penguinnya digedein gini. Iya lagi. Iya kan? Iya, pasti biasanya Agen Chimera. Ini lo akan bisa mendapatkan Agen Penguin. Oke. Terus abis itu, ini warnanya putih dan nggak norak menurut gue. Ini cakep banget. Kita juga dari tadi mau rebutan. Karena biar gue dan Bro Don gak rebutan gitu, akhirnya oke, buat kalian aja. Bener. Selain itu ada juga Dede. Wow. Nah, ini kemarin Bro Don galau nih antara apakah kaos putih Lloyd ini atau kaos kuning ini. Jujur karena skin tone cukup cocok nih skin tone ya dengan baju ini. Jadi ini warnanya tuh agak coklat gitu. Terus desainnya di sini lebih komplit ya. Desainnya di sini komplit, ada si Yor, ada Anya dan ada si Lloyd.
Benar. Jadi ini tuh sebenarnya ada 3 sampai bawah, nanti akan ditampilkan di sini. Nih, jadi ada yang Lloyd-nya, terus A-nya, dan ini ada Yoru. Jadi sama identitas rahasianya mereka itu spoiler coy itu. Oh iya benar. Lucu, slim fit. lucu. Jadi buat teman-teman yang suka slim fit nih bisa. Nah, ini yang gua bahas nih. tadi. Lihat lucu banget, ini ada peanuts-nya tuh yang kayak di bonekanya Anya ada huruf P-nya, ada mukanya. Iya, jadi ini bukan yang kayak kacang doang, enggak tuh, lihat beneran ada mukanya. Jadi gue tuh galau antara pengen ini atau ini, tapi gue kayak enggak, yang bagus itu cocoknya buat kalian. Edan. Gue akan pakai yang bagus, kalian yang dapat bagus banget. Dan menurut gue ini salah satu yang best seller juga kalau gue lihat di Shopee-nya. Oh, I see. Gitu. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa cek websitenya Cressida, ada apa lagi, Jreng, dan juga bisa lihat di Shopee-nya. Juga ya? Di Shopee-nya. Iya, Jreng di juga Shopee-nya. ada di sini. Jreng juga nih. Mungkin nanti di description juga kita kasih deh linknya. Betul. Gimana cara dapetinnya? Ini akan kita umumkan di Instagramnya Ngops Podcast. Nah, ribet kan lu? Udah dijelasin di sini, lu harus muter ke Instagram. Itulah kedermawanan kita gitu. Masa timbang ke Instagram doang nggak mau dapat for free nih. Makasih Cressida. Iya, terima kasih Cressida. Sumpah gue tuh ngelihat si brand ini, kalau lo lihat-lihat di Shopee-nya tuh gatel pengen belanja mulu men. Parah banget. Karena cakep-cakep. Jadi gue ngerasa makin kesini tuh, disimpan dulu. Baik. Jadi gue ngerasa makin kesini tuh fashion wibu itu semakin bagus. Semakin bagus. Iya kan? Dan ini yang gue suka banget adalah karena ini official. Ini kita official license. Difasilitasi oleh Cressida. Iya, ini official license. Jadi kayak kalau lu ke event mana gitu, atau lu lagi datang ke acara apa pakai baju ini tuh lo nggak akan kayak bajunya nggak official, nggak ada judgement itu, karena ini tadi kalau lo lihat tuh ada copyrightnya. Jadi itu adalah tanda-tanda kalau collabnya copyrighted gitu, itu ada gitu di si labelnya gitu. Oke. Baiklah, mari kita kembali membahas Spy Family. Oke, fun fact selanjutnya nih. Kasian dia yang motongnya banyak tuh, Betul, biarin aja. Dia kan ngintipin gue tadi. Oke. Selanjutnya nih. Apalagi nih Bro Don? Nah, jadi si Spy Family ini terinspirasi dari manga lawas favoritnya si kreatornya nih. Apa nih, jangan-jangan gue juga suka nih, mengingat dia sama gue kan kayaknya seumur. Wah. Jadi dia terinspirasi dari karya manga klasik judulnya Gelgo 13, Gelgo 13. Jadi itu manga tentang spionase, Spy Family. Direct inspiration. Oke. Gue tidak membaca itu sih sebenarnya. Nggak baca? Enggak. Nggak apa Karena sih. di dekade gue itu nggak ada. Maaf. Oke. Dan juga dia terinspirasi dari City Hunter. Nah, Hunter ini ada di dekade gue. Baca dong, ada. Kan? Seru banget. Ryo Seiba. Kemarin ada juga ini ya, live actionnya. Nonton Ada. gak? Menurut gue bagus sih. Lumayan, dia adaptasi yang lumayan berhasil. Menurut gue itu secara karakter lebih bagus dibanding Cowboy Bebop. Udah itu aja. Jangan disebut lah Cowboy Bebop lah. Itu sakit-sakit aja ya kita ya. Tapi itu jadi kita bisa melihat bahwa autor itu terinspirasi dari autor-autor lain. Betul. Jadi wajar banget kalau ada yang bilang mirip ini mirip itu, ya karena inspired gitu. Betul. Jadi nggak masalah banget. Oke, next. Jadi ada saat sebenarnya tuh kalau mangganya si Spy Family itu ya, dia ngikutin kayak 2 plot utama nih, si Operation Stick sama nge-gather masa lalunya si Anya. Bener. Enggak, semua masa lalu karakternya ada. Semua masa lalu karakter ya bener. Benar sih, bener. Kayak Lloyd itu sebelum dia jadi spy ternyata dia punya nama gitu. Betul. Kan nickname dia Twilight kan. Lalu sebelumnya itu sebelumnya dia punya nama lagi. Jadi itu mungkin akan terungkap di season-season selanjutnya gitu kan. Kan arc 1 itu lebih ke assemble sekeluarga ini, season 2 itu udah mulai ada keluarga-keluarga lainnya ikut campur gitu kan. Dan masalah-masalah lain gitu. Lalu season 3 agak lebih deep gitu. Jadi mungkin buat orang tua bisa mendampingi anak-anaknya gitu. Betul. Tapi menurutku yang paling misterius sih masa lalunya si Anya. Okay. Karena kalau si Twilight kan ya udah kita udah sedikit banyak udah tahu lah, Yor tahu lah kayak gimana juga. Si Anya nih yang masih misteri banget. Oke. Tapi baru-baru ini di manganya itu baru nongol kayak siluet, ada sosoknya si mamahnya Anya. Dia muncul di mimpinya Anya waktu itu.
Hintnya baru itu doang. Selain itu kita nggak tahu. Gua ada pernah membaca sebuah teori Apa tuh? bahwa Anya ini dianggap adopted karena Yoru matanya merah, rambutnya hitam, Lloyd rambutnya kuning, matanya biru, sedangkan Anya hijau matanya. Terus abis itu rambutnya pink. Jadi orang nyangka dia adopted. Ya nggak salah sih. Oke. Nggak salah. Kita tampilkan meme-nya. Gitu, oke. Terus ada juga si Bon nih, si anjingnya nih. Si anjingnya itu, si Bon itu konon, gue juga belum baca ya. Itu ada di manga buatannya si kreatornya Spy Family sebelumnya. Oke. Mungkin nanti kita tongolin kali, twing gitu. Ya nanti yang gue lupa-lupa tuh kayak, udahlah ini aja gitu dengan subtitle. Jadi Spy Family itu termasuk manga yang sangat populer dengan cepat. Betul. Dia baru muncul debut di 2019, langsung ada adaptasi anime, ada movie. Iya, gue inget banget karena gue baca itu sebelum COVID dan pada saat COVID itu udah ada animenya. Betul. Terus kayak, ini pasti gara-gara gue baca nih. Wah. Semua manga yang kita baca this time to be famous gitu. Bener, makanya itu kebanggaan orang yang baca duluan. Betul. Oke. Dan sekarang udah 10 juta volume terjual worldwide. Dan ngomong-ngomong 10 juta volume nih, kan tiap cover di komiknya itu tuh covernya kan cukup sederhana ya, warna hijau toska gitu kan. Lalu karakter lagi duduk kan. Karakter itu duduk. Nah, dulu awal-awal gue membaca ini gitu, gue mendapatkan fakta bahwa semua tuh dari kursi-kursi desainer yang beneran ada gitu. Oh, real life, kursi real life iya, nih. kayak kursinya Herman Miller dan semacamnya gitu. Nih kita sih nggak bisa ya nyebutnya gitu, tapi gue cuma menyebutkan beberapa aja gitu. Dan ini gue akan baca contekan. Jadi karena kita nggak bisa bacanya. Iya, misal kayak ini kursinya Lord Forger yang ini gitu, itu dari LC2 yang dibikin sama Le Corbusier. Dia orang-orang Prancis gitu yang bikinnya kayak Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand dan semacamnya gitu. Jadi ini apa ya, kayak kursi yang buat bapak-bapak bisnis keren gitu. Coba lihat tampilan aslinya. Sesuai dengan ini ya. Bener. Karakter si Lloyd. Betul. Lalu yang cukup memorable untuk gue adalah kursinya Anya, the marshmallow chair ini. Malah disebutnya tuh kayak marshmallow love chair gitu seingat gue dulu. Karena kan warna-warni ya. Ini bikinannya Irving Harper sama George Nelson. Jadi karena dia warna-warni gitu, terus kayak banyak bulet-buletannya itu, jadi kayak playful gitu kan. Sama kayak Anya gitu, makanya itu dipilih. Lalu yang ketiga itu ada kursinya Yor. Yor ini kan kursinya warnanya putih ya, jadi kayak elegans gitu, simple, anggun. Tapi kontras dengan dia yang adalah seorang assassin. Nah, kursi ini tuh namanya De Lacaise. Seingat gue, ini kalau nggak salah tuh artinya tuh kursi malas. Seingat gue ya. Nah, ini dibikin sama Charles dan Ray Ernest gitu. Jadi itu ada banyak kursi lainnya. Jadi setiap covernya ada kursi baru, itu ada juga karakter yang kayak highlight di situ gitu. Okay. Kayak Damian gitu, terus Becky dan lain-lain gitu. Gue malah mikir waktu itu kan pas terakhir gue baca 2022 itu masih karakternya tuh Becky terakhir tuh aja, kayak sekarang kan udah cukup banyak kayak terus abis ini mereka duduk di mana gitu, terus kalau karakternya abis gimana gitu. Makanya suka tiba-tiba ada karakter baru biar nambahin kursinya lagi kali ya. Oke. Gitu. Tapi gue jadi kepikiran si kreatornya Spy Family ini duduknya di kursi apa ya? Kalau dia lagi kerja, apakah kursi soto gitu? Gue curiganya dia kursi gaming. Kursi gaming seperti Raja Arab ya. Tapi kalau gue suatu saat jadi mangaka, gue kursinya kursi pijet lagi. Wah, nyaman ya. Nanti kita coba lihat kursi yang digunakan komikus. Baik, itu sedikit tentang Spy Family. Buat persiapan kalian menonton season 3. Gitu. Oke, kalau begitu sepertinya episode sudah cukup panjang nih ya. Kita sudahin dulu sampai sini. Sampai jumpa di episode Ngobstacle selanjutnya. Please subscribe channel YouTube Ngobs Podcast dan juga follow Instagram kita di @hellodita @haipradana. Sampai jumpa di episode Ngobstacle selanjutnya. Bye.
subscribe.